Sobat Arka, selamat datang kembali di channel kami. Dalam konten video kali ini, saya akan membahas tentang rootstock atau batang bawah pada pohon anggur. Kebun Arka akan menjelaskan atau memaparkan rootstock atau batang bawah ini. Rootstock adalah bagian bawah pada pohon anggur atau bagian sistem perakaran yang difungsikan untuk menarik air dari bawah atau dari dalam tanah dan untuk mendorong atau mensuplai bagian atas pohon atau bagian pohon anggur itu secara keseluruhan. Lalu air yang seperti apa yang ditarik dari rootstock ini? Jadi air yang dimaksud itu adalah nutrisi, baik bersifat kimiawi maupun alam atau alami. Unsur nutrisi yang bersifat kimiawi adalah pupuk buatan atau pupuk kimia. Sedangkan nutrisi yang bersifat alami itu berupa unsur-unsur hara dalam tanah atau kandungan mineral yang ada di dalam tanah, baik berupa unsur makro maupun unsur mikro. Jadi nutrisi yang ditarik oleh rootstock akan diteruskan ke bagian sayen atau bagian atas pohon. Dan bagian atas pohon anggur ini sendirilah yang dapat menghasilkan atau memproduksi buah. Lalu, di manakah bagian sambungan antara batang bawah atau rootstock dengan bagian sayen atau batang atas? Jadi, batas sambungan ini kita namakan dengan grafting union. Itu tergantung dari perkebunan anggur itu sendiri. Jadi, jarak batang bawah dari tanah menuju bagian atas pohon atau sayen biasanya berjarak 10 cm sampai 50 cm. Untuk menyambung atau grafting antara batang bawah dengan batang atas atau sayen bisa dilakukan dengan dua cara. Untuk cara yang pertama, kita bisa lakukan saat proses propagation atau saat perbanyakan melalui stack cutting. Jadi batang bawah yang berupa cutting kita sisakan 2 mata tunas. Kemudian di mata tunas ketiga itu berupa entres atau sayen yang kita akan sambungkan. Untuk cara yang kedua, kita bisa menanam rootstock itu terlebih dahulu sampai umur tertentu, biasanya 5 bulan sampai 1 tahun, dan kita bisa memotong rootstock tersebut beberapa sentimeter dari tanah tergantung kebutuhan. Lalu kita bisa menyambung atau menggrafting sayen ataupun entres dengan varian yang kita inginkan. Jadi bagian atas atau sayen atau di luar sana sering disebut dengan top graft, bagian yang menghasilkan buah ini. Jadi memakai dua jenis, yaitu Vitis labrusca dan Vitis vinifera. Dan kedua jenis inilah yang dibudidayakan oleh petani-petani anggur di seluruh dunia, termasuk negara kita. Dari Vitis vinifera ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman anggur atau wine. Juga bisa dihidangkan langsung ataupun dimakan langsung yang menjadi anggur meja atau table grapes. Atau bisa dimanfaatkan sebagai anggur kering seperti kismis atau raisin. Sedangkan Vitis labrusca banyak dikenal atau dimanfaatkan sebagai bahan minuman atau jus, juga bahan pembuatan dari jelly atau agar-agar. Lalu kenapa penggunaan rootstock ini seolah-olah menjadi tren
di sebagian besar perkebunan anggur di dunia. Padahal kita bisa menanam Vitis vinifera atau sering juga disebut dengan anggur Eropa ini dengan menanamkan langsung ke tanah atau sering disebut juga dengan istilah on roots. Jadi penggunaan rootstock ini berawal dari Eropa. Jadi kalau menurut sejarah pada akhir abad 18 ataupun awal abad 19, jadi wabah menyerang perkebunan anggur yang ada di Eropa, khususnya daerah Prancis. Jadi hampir 70% pertanian anggur di sana hampir musnah atau tidak bertahan karena wabah virus Phylloxera. Pada saat atau era inilah anggur-anggur Eropa atau Vitis vinifera ini mulai disilangkan atau dibreeding dengan anggur-anggur liar yang tumbuh di negara Amerika. Jadi pada saat itu ada 3 jenis anggur liar yang tumbuh di Amerika ini untuk dimanfaatkan disilang dengan anggur Eropa. Yang pertama adalah Vitis ruspestris, yang kedua adalah Vitis riparia, dan yang ketiga adalah Vitis lancecumi. Dan proses penyilangan ini banyak dilakukan di negara Prancis, walaupun ada di negara Eropa lainnya juga, bahkan di negara Amerika itu sendiri. Jadi pada saat itu muncullah varietas baru atau yang sering dikenal dengan varian French American Hybrid atau anggur Prancis Amerika hibrida inilah yang menyelamatkan perkebunan anggur yang ada di negara Eropa. Dan hasil dari penyilangan tersebut menghasilkan kualitas wine yang sangat bagus, bahkan ketahanan terhadap penyakit ataupun virus juga berbeda, artinya dia memiliki ketahanan lebih bagus daripada sebelumnya. Dan pada era inilah juga anggur Isabella ini terlahir ataupun muncul. Jadi anggur Isabella ini adalah anggur sangat legendaris yang sangat banyak dikenal di negara-negara di seluruh dunia. Jadi banyak sumber yang mengatakan ataupun menuju anggur Isabella ini dihasilkan dari proses penyilangan antara anggur Vitis vinifera yang tidak diketahui jenisnya dengan anggur Vitis labrusca atau anggur Amerika. Jadi anggur Isabella ini dibreeding di Amerika Serikat. Jadi menurut sumber itu pada akhir abad 18 ataupun di awal 19, anggur Isabella ini disilangkan dan banyak dikebunkan di kota New York. Jadi makanya tidak heran anggur Isabella ini sangat tahan banting, artinya bisa tumbuh di situasi atau negara apapun. Jadi di dalam anggur Isabella ini ada terah atau keturunan dari anggur Amerika, yaitu anggur atau Vitis labrusca. Jadi menurut sumber ini anggur Isabella ini tahan terhadap virus Phylloxera dan juga sangat tahan terhadap cuaca dingin. Anggur Isabella ini termasuk anggur yang ikut andil dalam menyelamatkan di perkebunan anggur di Eropa, khususnya pada era penyebaran virus itu, yaitu di akhir abad 18 ataupun di awal abad 19. Selain New York atau negara Amerika, banyak negara-negara lain yang mengembunkan
anggur Isabella ini. Contohnya di negara Brazil ataupun Meksiko, perkebunan anggur Isabella ini sangat luas untuk dimanfaatkan sebagai minuman jus. Dan di negara Italia ataupun bahkan negara Eropa lainnya sampai ke Eropa Timur, sampai ke daerah Mediterranean, sampai juga ke Jepang atau bahkan ke Asia, itu ke Indonesia sendiri. Jadi anggur Isabella ini banyak dimanfaatkan sebagai wine. Jadi nasib dari anggur Isabella ini sangat tragis. Jadi banyak digunakan dan dimanfaatkan pada saat itu, tapi seolah-olah anggur Isabella ini hilang ataupun dibuang. Jadi habis manis pada dibuang. Jadi berawal dari negara Eropa ini tidak menyukai hasil atau dari wine yang dihasilkan dari anggur Isabella ini karena mengandung atau memiliki aroma fox atau foxy. Jadi aroma fox ini berasal dari anggur-anggur liar atau anggur Amerika. Atau anggur Vitis labrusca ini lebih dominan daripada Vitis vinifera itu sendiri. Jadi di Eropa itu mulai ditinggalkan. Dan yang lebih tragis itu di negara Prancis. Jadi ada aturan pemerintah untuk mencabut anggur-anggur Isabella ini dari perkebunan. Jadi entah apa alasannya, kalau tidak salah dari anggur Isabella ini dari Amerika ini juga membawa virus lain ke negara Prancis. Jadi ada aturan pemerintah pada waktu itu untuk melarang penduduknya untuk menanam anggur Isabella. Jadi anggur Isabella ini di Eropa seolah-olah lenyap begitu saja. Begitupun negara lain, termasuk di negara kita sekarang banyak dimanfaatkan untuk sebagai batang bawah ataupun rootstock. Dan pertanyaannya adalah, apakah anggur Isabella ini bisa dijadikan untuk sebagai rootstock atau sebagai batang bawah? Jadi saya tidak bisa menjudge bahwa Isabella itu bisa dikatakan batang bawah atau rootstock ataupun tidak. Karena ada salah satu rootstock hasil dari persilangan Vitis vinifera dengan Vitis labrusca. Kalau tidak salah namanya H144. Dan H144 ini banyak digunakan di negara India, Egypt, dan negara Mediterranean lainnya. Bisa dikatakan Isabella ini tidak sebagai batang bawah atau sebagai rootstock karena saat persilangan itu tidak difungsikan atau tidak diperuntukkan untuk rootstock, tapi untuk ditanam on roots, untuk dimanfaatkan buahnya. Jadi banyak dimanfaatkan sebagai wine sebagian besar ataupun dimakan langsung. Kita juga bisa mengatakan ya bahwa Isabella itu rootstock karena ada terah atau turunan dari anggur Amerika yaitu labrusca. Makanya tidak heran kalau anggur Isabella ini memiliki ketahanan atau resistansi terhadap virus Phylloxera. Juga dulu dikenal sebagai anggur Isabella sangat tahan terhadap dingin, juga kekeringan, dan bisa hidup di negara manapun. Jadi dulu anggur Isabella ini sangat terkenal atau populer sekali. Dan T.U.C. Davis pun mengatakan bahwa anggur Isabella ini mempunyai 80 nama atau nama alias. Jadi nama alias ini adalah nama lain. Jadi ada 80 nama
yang berbeda dari anggur Isabella ini. Dan di samping resistansi terhadap phylloxera ataupun daya tahan yang kuat, anggur Isabella juga memiliki ketahanan yang kurang bagus terhadap nematoda dan juga kutu perisai. Lalu apakah kita bisa menggunakan batang bawah yang dianggap adaptif ini seperti Isabella, Alphonso Leaf, ataupun Red Master? Tentu jawabannya boleh-boleh saja, tidak ada larangan seperti yang di Prancis tadi kan. Tapi menurut saya pribadi dalam penggunaan batang bawah ini harus jelas. Kalau untuk yang fungsinya ke kebun anggur atau mengebunkan. Jadi kalau untuk skala hobi ya tidak masalah. Jadi kalau ada anggur Isabella sebagai batang bawah atau dia sudah berproduksi baik buahnya, ngapain didongkel kan kalau masih hidup dan tahan di tempat seperti itu. Lalu bagaimana dengan anggur Alphonso Leaf? Apakah bisa digunakan sebagai batang bawah? Jadi Alphonso Leaf ini adalah Vitis vinifera. Jadi dia banyak dimanfaatkan buahnya untuk pembuatan wine. Jadi Alphonso Leaf ini ditanam langsung atau on roots. Jadi banyak dimanfaatkan buahnya sebagai pembuatan wine. Lalu Red Master, apakah anggur ini juga bisa digunakan sebagai batang bawah? Jadi beberapa orang mengatakan anggur Red Master ini adalah batang bawah dari persilangan Vitis apa tuh tidak tahu, jadi sumbernya juga belum pasti, artinya belum yakin. Jadi menurut saya dalam pemilihan batang bawah atau rootstock ini harus jelas. Yang pertama dari kevalidannya, dan yang kedua adalah bentuk dari arah tumbuhnya akar. Apakah cenderung ke bawah ataupun semi ataupun menyamping, atau juga perakaran tersebut hanya di bagian atas, apakah akar tersebut juga bisa cenderung panjang ke dalam tanah. Jadi nanti ada kaitannya dengan pemberian pupuk nanti. Jadi pemberian pupuk tersebut harus tepat sasaran. Juga penggunaan rootstock juga ada berbagai macam karakteristik dari penggunaannya, dimulai dari yang tanah yang kering atau kekeringan, tanah yang sedang, ataupun lembab atau basah. Jadi selain penggunaan rootstock ini mengenai jenis tipe tanah ataupun keadaannya, apakah basah atau kering, atau ketahanan terhadap penyakit, juga dari setiap rootstock ini membawa karakteristik yang berbeda-beda dari setiap rootstock tersebut. Jadi rootstock ini membawa karakter berry set yang berbeda. Jadi ada yang memberikan dalam satu klaster ini memberikan jumlah berry yang banyak, ataupun ada yang sedang, ataupun ada yang lebih sedikit. Jadi tergantung variety yang kita akan tanam nanti. Jadi kalau kita mau main di anggur tanpa biji atau seedless, jika menggunakan rootstock yang vigorousnya sangat tinggi, jadi akan memberikan jumlah berry dalam satu klaster itu banyak jika dibandingkan dengan menggunakan rootstock yang vigorousnya sedang. Jadi artinya jika rootstock tersebut memberikan berry dalam jumlah banyak, kalau kita bermain seedless, jadi akan ada penjarangan buah besar-besaran. Artinya dalam satu klaster itu harus ada banyak berry yang dibuang, karena
dari jumlah banyak tersebut, kalau kita pelihara semua nanti akan berpengaruh kepada size atau ukuran beri tersebut menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk roostok yang memberikan dalam satu cluster itu memberikan sedikit buah, jadi nanti harus diberi aplikasi gibberellic acid atau GA3. Jadi karena yang memberikan buah yang lebih sedikit ini biasanya akan memberikan ukuran yang besar pada size berry-nya tersebut. Kira-kira begitu dalam penggunaan rootstock ini harus jelas penggunaannya, apakah nanti ditanam varietas seeded ataupun berbiji ataupun anggur varietas seedless. Jadi untuk sobat Arka yang sudah mengebunkan dengan penggunaan batang bawah Isabella ataupun Alphonso Leaf ataupun Red Master ini, jadi setelah menonton video dari kebun Arka, jadi akan dongkel ataupun mencabut. Jadi bukan begitu. Jadi jangan dijadikan video ini sebagai influence ataupun mempengaruhi. Jadi jika yang sudah mengebunkan dengan penggunaan batang bawah tersebut kayak Isabella, Red Master ataupun Alphonso Leaf, jadi sobat Arka nanti harus cari tahu karakteristiknya dari arah tumbuhnya akar, juga karakter dia, apakah dia cenderung di kering apakah di basah. Jadi kalau batang bawah tersebut tipikalnya kering, kalau kita terlalu rajin memberi air, jadi cycle-nya dia akan molor. Artinya cycle vegetatifnya dia akan lebih lama untuk masuk ke fase generatif. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang utama, yaitu batang bawah ataupun rootstock. Jadi dulu kenapa orang-orang Eropa ini memakai atau memanfaatkan batang bawah anggur liar yang tumbuh di Amerika ini sebagai batang bawah untuk digrafting atau disambung dengan anggur mereka ataupun Vitis vinifera. Jadi di samping ketahanan terhadap penyakit ataupun virus yang berbeda, dengan menyilangkan ataupun menyambung dengan anggur liar ini memberikan opsi atau pilihan yang lebih luas. Jadi artinya anggur Eropa ini nanti jika disambung dengan anggur liar akan memberikan kemudahan dalam penanaman di kondisi tanah yang berbeda. Tidak yang basah, ada yang kering, tanah yang berpasir, ataupun jenis tanah yang mengandung batuan kapur. Jadi karena habitat anggur-anggur liar yang ada di Amerika ini memiliki keanekaragaman habitatnya. Jadi ada anggur yang hidupnya ditemukan di tepian sungai, juga ada anggur liar yang tumbuh di daerah berpasir, ada juga yang tumbuh di tanah yang berkapur. Jadi contoh kecilnya adalah mungkin Sobat Arka pernah mendengar istilah tin on loa. Artinya pohon tin tersebut disambungkan dengan batang bawah pohon loa. Jadi karakteristik pohon tin yang hidup di daerah panas atau kering. Jadi pohon tin ini banyak ditemukan hidup di daerah Mediterranean ataupun bahkan Timur Tengah. Jika disambungkan dengan pohon loa yang cenderung hidup di daerah tempat yang lembab ataupun tepian sungai. Jadi artinya karakteristik pohon tin yang hidup di daerah kering ataupun daerah Mediterranean ini, jika ditanam di kondisi yang tanah yang lembab ataupun tanah persawahan dengan memakai batang bawah pohon loa, jadi pohon tin tersebut pertumbuhannya tidak terganggu.
Lalu kenapa pohon tin yang telah disambung dengan pohon luwak ini tetap bisa hidup walaupun mereka beda pohon, jadi dari segi daun ataupun batang terlihat berbeda. Jadi jawabannya adalah karena mereka adalah satu genus ataupun satu family. Jadi walaupun berbeda pohon, artinya antara pohon tin dan dengan luwak ini satu family dari satu genus, jadi tetap bisa hidup. Begitu juga dengan penggunaan batang bawah ataupun anggur liar ini kepada anggur Eropa atau Vitis vinifera ini. Jadi karena mereka satu family, jadi bisa hidup. Dan kalau kita berbicara tentang genus ataupun family pada anggur ini, jadi ada bahasanya sendiri, yaitu tentang botanical grapevine atau pengklasifikasian family atau ordonya. Jadi mungkin karena durasi, jadi mungkin video berikutnya kita akan bahas tentang botanical dari pohon anggur ini. Jadi kalau bicara tentang anggur ini masuk dalam family Vitaceae. Jadi anggur ini merupakan tanaman buah yang merambat yang menghasilkan buah dan masuk ke dalam family Vitis. Jadi Vitis ini, dalam family Vitis ini terdapat 79 spesies. Itu yang sering dikenal oleh kita adalah Vitis vinifera ataupun labrusca. Jadi mungkin untuk video selanjutnya kita akan bahas masalah Vitis ini. Jadi ada kaitan sekali dengan rootstock atau batang bawah. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan entah dalam penyebutan tahun ataupun pengertian dalam pembahasan rootstock ini, mohon koreksi tulis di komentar. Oke, sekian saja video dari kami, dan nantikan video kami selanjutnya yaitu tentang pembahasan rootstock part 2. Kita akan kupas nanti di video selanjutnya. Terima kasih Sobat Arka sudah mampir dan nonton di channel kami. Semoga dalam konten video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan edukasi. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, ataupun komen agar channel kami bisa bertambah besar dan bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sampai jumpa Sobat Arka.